Ya, kita lanjut materi berikutnya tentang limit tak hingga. Dimana limit tak hingga ini ada beberapa hal yang bisa dikaitkan, yaitu limit tak hingga dimana kalau nilai dari untuk nilai C atau aljabarnya itu mendekati tak hingga, nanti bisa dikatakan jawabannya menjadi L seperti ini. Nah, kalau dia nanti misalnya nih negatif tak hingga, maka nanti hasilnya juga mendekati L. Tapi kalau dia mendekati C, maka hasilnya kemungkinan bisa menjadi tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, itu salah satu yang ada. Gimana kalau tak hingga nanti ini cukup besar arahannya kalau nanti ada bentuk soalnya. Itu salah satunya. Nah, ini definisi yang kemarin udah Pak Ari jelaskan. Jadi kalau dia dibagi dengan seperti ini, kalau dia X mendekati 0, maka hasilnya akan menjadi tak hingga. Ya, dilanjut. Dimana kalau nilai dari suatu fungsi limit ini kemarin ada beberapa dia jelaskan. Kalau satu dibagi tak hingga, kalau Y nya diganti tak hingga berarti hasilnya 0. Kalau seperti ini juga akan tak hingga karena X nya diganti tak hingga pun dikerjakan dengan apapun hasilnya akan tak hingga. Nah, begitu juga untuk nilai seperti ini. Kalau dikerjakan langsung, yang atas dimasukkan tak hingga berarti ini tak hingga, yang di bawah penyebutnya juga akan menjadi tak hingga. Nah, kalau tak hingga dibagi tak hingga itu nggak bisa, maka akan dikerjakan dengan cara seperti ini, dengan dibagi dengan pangkat tertinggi atau difaktorisasi. Berarti ini difaktorkan, semua sama-sama dibagi dengan X kuadrat atau tinggal ambil angka depannya aja, 3 sama 1 seperti ini, jadi 3/1. Ini sedikit mengulang yang kemarin. Nah, ini salah satu aplikasi limit fungsi. Jadi kalau di sini pertanyaannya adalah jari-jari R di mana segi beraturan dari ini salah satu segi beraturan yang ada di dalam lingkaran, maka terhadap pusat datarannya. Nah, mengerjakannya sebenarnya ini. Nah, ini dapat dari mana? Ya, ini sebenarnya dari imbangan dari keliling dari suatu segi N dari rumus segi N, atau tergantung seginya untuk keliling N. Ini nanti bisa didapatkan kalau ada aplikasinya. Nah, ini salah satu kemarin yang ada di dalam ulangan, salah satu contoh soalnya. Jadi ini suatu partikel bergerak berdasarkan jaraknya, yaitu dengan fungsinya dari T kuadrat ditambah 4T, di mana T lebih besar sama dengan 0. T ini waktu dalam jam, berarti menyatakan jarak tempuh pada kecepatan partikel pada jam 2, berarti nanti T nya ini ganti dengan angka 2. Nah, seperti ini, tapi ini dengan cara limit mengerjakannya, atau kalau memang bisa dikerjakan dengan cara turunan juga sama, tapi nanti di materi berikutnya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi di sini kita akan belajar tentang namanya asimtot, atau banyak yang diartikan dengan didekati. Nah, artinya sama sekali tidak pernah memotong, tapi juga ada juga yang memotong. Maksudnya nanti kalau dia arahnya plus atau min tak hingga, plus tak hingga atau min tak hingga ini nanti bisa ada yang dipotong, ini bisa memotong di titik di sebelah sini. Nah, gambar di atas ini menunjukkan salah satu asimtot menuju min tak hingga. Kenapa min tak hingga? Karena dia mengarahnya negatif ke bawah kalau dilanjutkan. Nah, jenis asimtot itu ada 4. Di sini ada asimtot datar, yang artinya adalah sejajar atau berhimpit dengan sumbu X. Asimtot tegak, yaitu dimana asimtot yang sejajar atau berhimpit dengan sumbu Y. Kalau dia asimtot miring, berarti dia tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Dan yang keempat ada asimtot kurva, yaitu asimtot yang tidak berupa garis lurus, melainkan sebuah kurva atau tanda kutip garis lengkung. Kita perhatikan contohnya aja. Nah, ini salah satu contoh plottingan suatu garis. Di sini ada 2x min 4 dan penyebutnya adalah x kuadrat min 4. Nah, ini kalau digambarkan dengan nilai-nilai tertentu, kalau ini diganti dengan hasil yang ada, X ini bagian X nya, ini bagian Y nya kalau digambar. Nah, tahu dari mana sih kondisinya? Yaitu yang ini.
Ini asimtot datar. Tahu dari mana datar? Karena dia mendekati sumbu X ini. Maupun ini melengkung begini. Nah, yang melengkung ini yang mendekati sumbu Y baru dikatakan asimtot tegak. Karena mendekati sumbu Y. Nah, ini apa nih? Hole atau lubang. Nah, ini dikatakan titik potong atau titik tembus mendekatinya sehingga dia menembusnya. Itu jawabannya. Nah, kenapa dikatakan bentuk ini dikatakan bentuk tak tentu? Karena kalau kita coba langsung fungsi ini X-nya diganti angka 2, hasilnya kemungkinan akan menjadi tak hingga. Kok bisa tahu? Karena ini 2 kali 2 sama 2 kali 2 4 dikurang 4 jadi hasilnya 0, sedangkan yang di bawah juga 0, akan menjadi hasil seperti ini, 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 itu artinya bentuk tak tentu, berarti kita harus difaktorisasikan. Nah, kita faktorisasikan saja ini bentuknya. Jadi kita bentuk faktorisasikan, nilainya yang ini, jadi yang atas difaktorkan, 2-nya ke depan, langsung ini buka kurung X dikurang 2, yang di bawah difaktorisasikan, ini sama ini dicoret, berarti jawaban sisa ini. Nah, dari yang coretan ini menjadi ini. Jadi X-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Kalau dia X-nya sama dengan 2, nanti hasilnya kemungkinan jadi 0. Nah, 0-nya ini yang akan menjadi penggantinya. Jadi jawabannya ini dengan ini. Nah, begitu juga kalau ada soal yang lain bentuknya ini. Nah, ini kalau digambarkan sebenarnya sama. Jadi kalau dikatakan sama adalah bentuknya akan sama. Titik potongnya juga akan di sini. Jadi jawaban ini akan menjadi grafik yang ini, jawabannya sama. Jadi tergantung dari konsepnya, nanti kita lihat dalam bentuk soalnya. Nah, cara menentukan asimtot itu ada beberapa cara. Cara-cara yang ada adalah 1, faktor penyebut atau dicoret pembilang atau penyebut, dan ini kita coret hole-nya, nanti kita lihat dalam bentuk contoh soalnya. Nah, di sini asimtot tegak dan hole-nya berapa? Nah, ini bentuk soalnya. 2x kuadrat min 5x min 12, x kuadrat min 5x tambah 4. Tinggal difaktorkan, dicoret nih, ini sama. Nah, berarti ini tinggal tulis kebalikannya. Berarti x-nya tidak boleh 4. Kenapa? Karena nanti kalau 4 dikurang 4 akan menjadi 0. Makanya ini ditulis x tidak boleh sama dengan 4, sisanya ini. Nah, dengan cara seperti ini berarti kita bisa lihat kalau dia nilai x-nya sama dengan 4, berarti hole-nya adalah x sama dengan 4. Hole itu artinya yang akan membuat menjadi 0. Nah, asimtot tegaknya ini mendapatkan nilai 1. Kenapa? Karena ini akhiran di sini itu tidak boleh bernilai 1. Jadi atau kebalikannya. Jadi x ini sama dengan 1. Jadi ini asimtot tegak. Begitu juga yang ini sudah terlihat. Jadi hole-nya ini x min 4. Yang ini sebagai asimtot tegaknya yaitu 7 kalau sudah paham. Itu. Nah, ini kalau bentuk jenis asimtot. Nah, bedain kalau dia tegak caranya seperti ini aja. Nah, kalau dia asimtot datar atau miring atau kurva, ini konsepnya. Yaitu konsepnya dari mana? Dari lihat pangkatnya. Kalau pangkat yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, itu berarti ini namanya asimtot datar. Kalau dia sama, pangkat di atas sama dengan pangkat yang di bawah, berarti dia disebutnya asimtot datar. Rumusnya seperti ini. Kalau yang pertama Y sama dengan 0, yang berikutnya Y sama dengan pembilangnya A per P. Nah, kalau dia N lebih besar daripada M, berarti pangkatnya ini lebih besar daripada M, berarti dia asimtot miring atau asimtot kurva. Lebih taunya kita bisa lihat di contoh soalnya. Nah, lihat pangkat 5, pangkat 6, berarti di atas pangkatnya lebih kecil. Pembilangnya ini lebih kecil daripada pangkat penyebutnya, berarti nilainya langsung sama dengan 0. Kalau dia sama kayak gini, sama-sama pangkat 3,
berarti ini 6/3, hasilnya langsung 2 seperti ini. Nah, tahu bentuknya adalah ini, lihat datar atau miring, ternyata dia datar. Yang ini juga datar. Nah, yang miring itu kalau bisa dilihat di sini, ini pangkatnya yang atas pangkat 3, yang bawah pangkat 2. Nah, ini atas pangkatnya lebih besar, berarti ini asymptotnya miring. Jadi ini tinggal dibagi, ini dibagi, ini sisaannya. Jadi ini dibagi biasa, ini dibagi ini 2x nya yang ini, mungkin di sini ini nggak ada, jadi ini 2x nya ke sini, terus yang ini 2x min 3 sama x min 2 nya ke sini.